Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Shalom. Tuhan. Saat ini kami akan membahas makna di balik firman kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami, dan Kau selalu berjalan bersama kami, memimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam apapun juga Engkau menyelamatkan kami, meluputkan kami dari segala kematian, roh dunia mati. Sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan tentang pinjaman kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 56 sampai 57. Yohanes 6 ayat 56-57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Jadi ini artinya dalam ya. Di sini kata barang siapa makan dagingku itu bicara makan tubuh Kristus, dan minum darahku itu ada bicara minum tubuh darah Kristus. Ini ada artinya apa? Ia tinggal di dalam aku. Ya. Kita tahu bahwa manusia itu tinggal itu dalam tubuh, ya. Bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi orang manusia kalau makan tubuh dan darah Kristus, ya bukan lambang, ia tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Jadi manusia tinggal dalam rohnya Tuhan, dan aku di dalam dia. Artinya Tuhan di dalam orang itu yang makan tubuh dan darah Kristus. Kenapa? Karena ini bicara tentang pengutusan. Makanya dibilang ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Ya, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Jadi di sini artinya apa? Jadi ada kesatuan antara tubuh manusia yang ada tubuh jiwa roh dengan roh Allah itu sendiri. Dan ini dikonfirmasikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 51-53. Coba buka 1 Korintus 15 51-53. Sesungguhnya 1 Korintus 15 51-53. ya, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Jadi Rasul Paulus bilang ayat 51 ada suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Kenapa? Karena kesatuan tubuh manusia yang tinggal dalam rohnya Tuhan, itu manusianya yang dirubah. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Manusianya yang dirubah. Ya, makanya dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Jadi kalau ada sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya bahwa kita ini konfirmasinya ada tadi Yohanes 6 ayat 56-7. Kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Artinya apa? Kita mengenakan yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati, yaitu mengenakan Allah, mengenakan roh Allah. Karena Allah itu roh. Jadi kalau kita makan tubuh karena Kristus, kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita tidak mati, artinya kita semua akan diubah. Ya, semoga pada paham ini maksudnya ya, karena ini memang agak susah, karena memahami makan tubuh darah Kristus kok kita bisa mengenakan yang tubuh yang tidak dapat binasa, tidak dapat mati. Itu adalah bicara tentang kita bertempat tinggal di dalam roh Tuhan bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik memberikan kami Tuhan pewahyuan tentang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kami percaya itu bukan lambang, tapi benar firman Tuhan. Ketika makan tubuh Kristus dan darah Kristus, pada saat ini kami membahas tentang 1 Korintus 15 ayat 51-53. Kami mengenakan tubuh Kristus yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Dan
dan kami tidak mati semuanya, dan kami akan diubah. Dan ini juga dikonfirmasikan di 1 Tesalonika 4 ayat 17, kami mengalami rapturnya Tuhan, siap menjadi mempelai Kristus. Berikan kami Tuhan malam ini kuasa-Mu menyertai kami dalam tidur malam, berikan kami tidur nyenyak, bahkan besok pagi dengan tubuh disiarkan, dan kami ingin melakukan doa intim pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.